Selamat datang di podcast Kabupaten Mana. Bersama saya Sony William untuk host kali ini. Jadi sebagai info, podcast ini adalah salah satu rangkaian yang diadakan oleh Kabupaten Mana dalam rangka memperingati Hari Bakti Perkendaraan setiap tanggal 14 Januari, yaitu bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, Kabupaten Mana sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah itu melaksanakan tugas untuk mengelola perbendaharaan, salah satunya yaitu untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur. Sebagai salah satu visi misi dari pada Kabupaten Mana yaitu untuk mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Pada kali ini saya mengundang Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal Kabupaten Mana, Bapak Mulyanto. Jadi, pada Pak Mul, selamat datang di acara podcast kali ini. Terima kasih, Mas. Nah, selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal atau disingkat VRKI ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kali Pak, kira-kira tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi Bapak di kantor ini seperti apa? Ya Pak, terima kasih sudah diundang di podcast ini Mas. Mungkin di seksi VRKI, mungkin lebih familiar di VRKI Pak Mas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal atau sering disebut dengan seksi VRKI memiliki beberapa tupoksi Mas. Di antaranya adalah melakukan pembinaan pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, berikut dengan verifikasi dokumen pembayaran, penyusunan laporan keuangan wakbun, pengesahan hibah, terkait juga dengan kalau khusus untuk kepatuhan internal, terkait dengan kepatuhan kode etik, kemudian pengendalian internal juga, pengelolaan risiko, dan salah satu yang mungkin tidak lagi hangat-hangatnya yaitu pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Cukup komprehensif Pak ya. Nah, tadi dari yang Bapak sebutkan, misalkan untuk mengelola tugas perbendaharaan atau juga dari kepatuhan internal, kira-kira dari semua rangkaian tugas itu menurut Bapak sih apa sih yang beberapa yang paling penting atau menarik menurut Bapak? Oke Mas. Untuk yang tupoksi memang agak banyak Pak Mas, tapi untuk yang paling menarik bagi kami yaitu terkait dengan pembinaan pertanggungjawaban bendahara. Itu lebih ke membina bendahara dalam hal mempertanggungjawabkan uang yang dikelola. Mungkin sebagai tambahan informasi Mas Sony dan teman-teman sekalian bahwa bendahara ini terbagi jadi dua, yaitu bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Jadi bentuk pertanggungjawabannya adalah setiap bendahara baik itu bendahara pengeluaran ataupun bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara itu kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi dari yang kita dengar tadi berarti salah satu core tugasnya dari VRKI ini adalah memang untuk melakukan pembinaan tugas perbendaharaan ya. Itu ada bendahara, penerimaan dan pengeluaran Pak ya. Betul. Nah, kira-kira yang setelah kita tahu nih bahwa ini adalah tugas core-nya VRKI, apa sih Pak yang kira-kira menjadi tantangan selama ini, selama menjalankan tugas di Kabupaten? Dalam hal pembinaan pertanggungjawaban bendahara ini memang ada beberapa kendala, tapi kendala yang mungkin lebih besar dirasakan oleh KPPN dan Satker adalah membina bagaimana satuan kerja itu tertib menginput transaksi pada aplikasi Sakti, sehingga tidak terjadi penumpukan penginputan transaksi itu di akhir bulan atau menjelang penyampaian laporan LPJ bendahara tersebut Mas. Kira-kira untuk mengatasi kendala yang Bapak sebutkan tadi, apa yang kira-kira sudah dilaksanakan atau mungkin ada preventative measure-nya untuk mencegah hal itu terjadi? Untuk mitigasi resiko ya Mas ya, mungkin untuk ada beberapa satker Mas yang mungkin terlambat menyampaikan laporan LPJ bendahara tersebut Mas. Mungkin dari tahun 2013 ini sekitarnya antara 1-2% dari keseluruhan bendahara yang menyampaikan LPJ itu terlambat sih Mas. Untuk misalkan nih Pak, dalam satu kasus ada satker
satker yang bendaharanya terlambat dalam Betul. menyampaikan LPJ. Kira-kira ada sanksi atau seperti gimana Pak? Mungkin bagi satuan kerja yang tidak menyampaikan LPJ bendaharanya secara tepat waktu, memang ada sanksi mas. Ya, sanksinya yaitu kita terbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi atau SP2S. Ini ditujukan kepada satuan kerja yang bendaharanya tidak menyampaikan LPJ bendahara tidak tepat waktu. Ini berakibat bahwa nanti satker tersebut kita tunda penerbitan SP2D-nya khusus untuk SP2D yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran. Mungkin dari SP2S itu kapan sih, mungkin dari pertanyaan kapan sih sanksi itu akan kita lepas? Sanksi itu akan kita lepas ketika satker tersebut sudah menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN dan KPPN sudah memvalidasi, kemudian KPPN menyatakan sudah LPJ-nya sudah benar, kemudian juga KPPN harus menerbitkan surat SP3S namanya Mas, yaitu surat pencabutan pengenaan sanksi kepada satker, sehingga sanksi tersebut sudah kita anggap selesai atau tidak ada sanksi lagi. Cukup panjang juga Pak ya rangkaiannya. Mungkin pesan juga buat kita dan juga satker ya khususnya ya, kalau bisa menyampaikan LPJ tepat waktu seperti itu Pak. Nah, sehubungan dengan adanya beberapa satker yang terlambat menyampaikan, kira-kira usaha apa sih Pak yang dilakukan oleh KPPN Mana untuk mencegah supaya tidak terjadi keterlambatan penyampaian dari si satker ini? Untuk kiat-kiat yang ada di KPPN Mana untuk mencegah tersebut, memang kita ada salah dua sih Mas, ada dua hal yang terpenting, yaitu yang pertama itu kita membuat inovasi namanya konsulen Mas. Konsulen itu singkatan dari konsultasi online. Ini konsultasi daring, memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams. Ini bisa dirasakan oleh satuan kerja di jam kerja, di hari kerja tentunya, dari mulai jam 9 sampai jam 3 sore, sampai jam 3 sore. Di sini juga bisa dimanfaatkan oleh satuan kerja apabila dalam hal pelaksanaan penyampaian LPJ bendahara terjadi terkendala, bisa langsung masuk ke Teams tersebut Mas. Jadi kita bisa pandu langsung dari KPPN tanpa satker harus datang ke KPPN. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, 2 hari menjelang batas penyampaian LPJ bendahara, kami sudah menyampaikan pemberitahuan satker-satker yang belum menyampaikan LPJ itu di grup satker. Kemudian 1 hari kerja itu nanti dihubungi oleh operator KPPN ataupun saya ataupun kepala seksi VRKI ke bendaharanya, itu kita hubungi secara personal Mas, apakah ada kendala terkait dengan penyampaian LPJ bendahara tersebut. Kemudian pada hari batas terakhir itu kita minta bantuan untuk kepala KPPN untuk menghubungi kepala satuan kerja untuk mengingatkan kembali bahwa hari ini adalah batas penyampaian LPJ bendahara pengeluaran. Mungkin itu Mas. Cukup lumayan ya, mungkin untuk teman-teman satker bisa memanfaatkan ya inovasi dari KPPN Mana, itu konsultasi online gitu ya. Jadi rekan-rekan satker nggak perlu jauh-jauh datang kemari, cukup online saja begitu. Nanti akan dilayani oleh operator ataupun oleh Pak Mul sebagai kepala seksi VRKI gitu. Kemudian Pak, kira-kira untuk pesan terakhir untuk satker-satker wilayah kerja KPPN Mana, kira-kira apakah ada tips dan trik gitu ya dalam penyampaian LPJ bendahara supaya tidak terlambat atau mungkin supaya tidak meminimalisir terjadinya kesalahan gitu Pak, supaya lancar penyampaiannya? Oke Mas, mungkin tips dan trik dari KPPN Mana, yaitu mungkin yang pertama adalah setiap ada transaksi, baik itu transaksi kwitansi, SPBY ataupun penarikan uang, sebaiknya bendahara langsung melakukan penginputan transaksi tersebut di aplikasi Sakti. Jadi tidak menunggu sampai di akhir bulan Mas. Itu akan menghemat waktu pada akhir bulan dalam hal penginputan transaksinya. Mungkin yang kedua, pengiriman LPJ bendahara ini paling cepat di awal bulan berikutnya Mas. Kenapa di awal bulan berikutnya? Kenapa tidak di akhir bulan? Ini memitigasi resiko apabila di rekening koranya itu pada akhir bulan itu tiba-tiba masuk uang. Jadi kalau ketika di rekening koranya tiba-tiba di akhir bulan masuk, berarti
ketika LPJ sudah disampaikan KPPN, berarti LPJ-nya akan berubah lagi dan akan dikirimkan kembali ke KPPN. Itu akan mengurangi performa dari penyampaian LPJ bendara satker itu sendiri, Mas. Untuk yang ketiga, untuk satker yang terdapat pungutan pajak, mohon seyogyanya langsung disetorkan pungutan pajak tersebut di bulan yang berkenaan, Mas. Jadi biar tidak terjadi keterlambatan penyetoran pajak tersebut. Mungkin yang terakhir ini pesan buat satuan kerja, mungkin apabila ada terdapat kendala dalam penyampaian LPJ bendara ataupun penginputan transaksi, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk menghubungi KPPN. Mungkin bisa memanfaatkan seperti tadi inovasi dari KPPN mana, yaitu konsulen atau konsultasi online melalui Microsoft Teams. Nah, terima kasih Pak Mo untuk tipsnya. Jadi mungkin seperti itu ya rekan-rekan satker mengenai tips dan trik dalam penyampaian LPJ bendara gitu ya. Tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh Pak Mul ya, mengenai pencatatan ataupun juga apabila ada pajak segera diinput dan jangan ditunda-tunda gitu Betul. ya, biar tidak dapat pesan personal dari Pak Mul gitu. Dan kami sekali lagi mengingatkan pada rekan-rekan satker untuk jangan ragu dan jangan sungkan untuk menghubungi KPPN mana, khususnya sudah ada konsulen gitu Pak ya. Betul. Jadi segera saja begitu ada kendala langsung hubungi KPPN supaya penyampaian LPJ bendaranya bisa lancar. Ya. Baik, saya rasa itu saja Pak. Terima kasih Pak Mul sudah hadir di acara podcast kami hari ini. Sampai jumpa rekan-rekan semua di podcast berikutnya. Terima kasih. Ya.